Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 8 akan menjelaskan bab tentang pendidikan dalam lingkungan keluarga. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh dengan NIM 2106411000069 selaku moderator, dan rekan saya yaitu Laili Sailatu Saadah dengan NIM 2106411000080. Di sini yang kami jelaskan ada 3 subbab. Yang pertama, peran keluarga pada pendidikan anak. Yang kedua, pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. Dan yang ketiga, petunjuk penting bagi pendidikan dalam keluarga. Pengertian pendidikan dalam lingkungan keluarga. Dengan pendidikan yang benar, banyaknya anak yang bisa berpikiran dewasa dan memiliki pendidikan yang matang. Umumnya, seorang anak memiliki pendidikan awalnya untuk bekal hidup dan melihat dunia, berasal dari lingkungan terdekatnya, yakni keluarga. Yang pertama yaitu peran keluarga pada pendidikan anak. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingannya. Peran-peran keluarga dalam pendidikan anak, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, menjadi guru. Maksudnya yaitu keluarga tentunya menjadi guru bagi anak-anaknya. Maka keluargalah yang menjelaskan apa yang dilihat oleh anak-anaknya sehingga mereka sudah mengerti akan hal di dunia. Yang kedua, menjadi teman. Pihak keluarga dapat membiasakan diri untuk menjadi teman anaknya dalam belajar mengenal lingkungan maupun belajar ketika di rumah. Dan yang ketiga yaitu seorang hakim. Selain menjadi teman atau guru, keluarga juga bisa menjadi seorang hakim bagi anak tersebut. Hakim di sini dimaksudkan bahwa mereka bisa membantu menentukan hal yang anak-anak tidak mengerti. Terkadang menjadi hakim merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Yang keempat, pengawas. Sebagai keluarga, mengawasi merupakan fungsi utama dari keluarga untuk anak, di mana pengawas merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan anak sudah siap untuk mandiri. Namun, ada beberapa pihak keluarga yang terlalu berlebihan dalam mengawasi anaknya, sehingga mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan anak cenderung tertutup dan tidak senang bersosialisasi dan belajar akan hal baru. Yang kelima, mengontrol dan mengatur waktu anak. Sejak dini, anak harus diatur dan disiplinkan untuk bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga besar nanti mereka akan terbiasa dengan hal yang teratur. Mengatur anak merupakan salah satu peran keluarga dalam pendidikan yang bisa diterapkan pada anak. Yang keenam, yaitu merangkul anak. Merangkul anak dengan cara memberi kasih sayang yang bisa diajarkan pada anak oleh pihak keluarga, terutama keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Merangkul anak menjadi peran besar yang dibutuhkan anak dari keluarga. Yang ketujuh, membimbing anak. Apakah penting keluarga membimbing anak? Jawabannya sangatlah penting. Karena kepribadian dan jalan pikir setiap anak itu berbeda. Mungkin ada beberapa anak yang masih bisa bertahan di keadaan yang sangat tidak baik. Namun ada juga anak yang terpengaruh jika tidak dibimbing ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, membantu rencana pendidikan anak. Membantu rencana pendidikan anak merupakan poin selanjutnya peran keluarga untuk mendidik anak. Mereka mungkin merasa bingung dan tidak tahu dengan pilihan yang mereka pilih. Namun orang tua berhak memberikan penjelasan atas masing-masing pilihan mereka. Yang kesembilan, membangun sosial anak. Membangun lingkungan sosial anak merupakan hal yang dibutuhkan dalam keluarga. Banyak anak yang menghadapi keluarga yang hancur atau berantakan.
Selain itu, membangun sosial bisa berasal dari sikap keluarga ke sesama anggota ataupun pada anggota di keluarga besar. Dengan sikap baik, tentu anak pun akan mengikuti untuk membangun dunia sosial yang baik pula. Yang ke-10, menciptakan lingkungan baik. Menciptakan lingkungan yang baik merupakan poin terakhir yang diberikan sebuah keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak sebenarnya lebih besar dibandingkan ke 10 poin di atas. Keluarga merupakan hal membahagiakan yang bisa didapatkan oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran keluarga pada pendidikan anak. Penjelasan subbab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. Lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan anak. Lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anaknya. Adanya pengaruh dari lingkungan keluarga terhadap anak, yaitu yang pertama sebagai contoh perilaku terhadap anaknya. Orang tua seharusnya bisa memilah mana saja tindakan yang pantas dilakukan di depan anak. Bukan tidak mungkin perilaku kurang baik yang dilakukan oleh orang tua suatu saat akan dilakukan oleh anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus melakukan hal-hal yang baik di depan anaknya, seperti berusaha untuk tidak berbohong di hadapan anak, menghindari menggunakan bahasa kasar saat berbicara dengan anak, tidak boleh memukul seseorang di hadapan anak, karena hal ini akan menimbulkan efek yang sangat buruk, dan tidak boleh berteriak pada orang lain di depan anak. Seburuk apapun suasana hati orang tua, usahakan untuk tetap berbicara dengan intonasi yang wajar. Yang kedua, sebagai pengaruh kegiatan belajar anak. Anak yang menerima perhatian lebih dari orang tua dalam proses kegiatan belajarnya akan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam meningkatkan hasil belajarnya. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang mendukung proses belajar anak dapat menyebabkan hasil yang diperoleh seperti nilai atau prestasi belajarnya kurang memuaskan, bahkan mengakibatkan anak gagal dalam studinya. Yang ketiga, pembentukan sikap disiplin anak. Peran orang tua di lingkungan keluarga sangat berperan sekali untuk menumbuhkan kedisiplinan. Membiasakan kedisiplinan dari segala hal membuat seseorang belajar bekerja secara terencana, hingga semua kewajiban yang menjadi tugas utamanya dapat terselesaikan dengan tuntas. Contoh kedisiplinan yang dapat dilakukan oleh anak, misalnya belajar membereskan tempat tidur, membereskan bekas bermain, menggosok gigi sehari 2 kali, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pendidikan anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anaknya. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tentang petunjuk penting bagi pendidikan dalam keluarga. Pendidikan keluarga adalah sangat penting. Mengapa pendidikan dalam keluarga itu penting? Karena dapat memungkinkan keluarga dalam menegakkan dan memelihara hubungan yang benar di antara anggota keluarga, teman-teman, dan orang lain. Pendidikan keluarga juga memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang penting bagi kehidupan anak. Sosialisasi dalam keluarga bertujuan membentuk, yang pertama, penguasaan diri. Anak perlu diajarkan untuk menguasai diri ketika berhadapan dengan orang lain. Tidak mungkin anak dapat menguasai diri apabila tidak diajarkan dalam keluarga. Cara praktis yang bisa dilakukan adalah pada waktu orang tua meminta anak untuk memelihara kebersihan dirinya. Yang kedua, nilai-nilai.
Nilai-nilai yang bisa diajarkan kepada anak secara bersamaan dengan penguasaan diri adalah mengajarkan anak untuk meminjamkan mainannya kepada temannya. Nilai yang terkandung di sini adalah berbagi. Bisa juga mengajarkan anak supaya tidak bermain sebelum pekerjaan rumahnya selesai dikerjakan. Hal ini mengajarkan tentang disiplin dan kesuksesan. Usia 6 tahun merupakan usia yang paling baik untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak. Dan keluarga bertanggung jawab penuh dalam usia ini. Dan yang ketiga yaitu peran-peran sosial. Interaksi dalam keluarga bermanfaat untuk pengenalan peran-peran sosial. Anak dapat mengenali peran orang tua, ayah dan ibu, kakak, adik, dan peranannya sendiri. Dengan mengenali peran-peran sosial, anak dapat berinteraksi dengan dunia luar tanpa mengesampingkan peranannya tersebut. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan orang tua yaitu menunjukkan keteladanan. Keteladanan mempunyai pengaruh yang lebih besar bagi anak daripada nasihat dan ucapan. Seorang anak membutuhkan teladan yang baik dan dia mengambil teladan dari orang tuanya. Karenanya, dia mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku orang yang disukai, serta berusaha tampil seperti orang yang disukai. Contohnya, seorang anak akan sulit melakukan sholat apabila orang tuanya hanya menyuruhnya saja tanpa orang tua melakukan sholat. Tetapi, akan lebih mudah apabila orang tuanya yang terlebih dahulu memberikan keteladanan itu. Kemudian, konsisten. Untuk membentuk karakter anak diperlukan perkataan, perbuatan, dan sikap yang konsisten dilakukan di lingkungan keluarganya. Janganlah sekali-kali orang tua yang menerapkan pola asuh yang berbeda antara ayah dan ibu, sehingga membuat anak kebingungan. Buatlah kesepakatan antara ayah dan ibu bagaimana pola asuh yang tepat sesuai dengan usia anak, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Contoh kecil yang konsisten dilakukan apabila anggota keluarga untuk masuk atau pergi dari rumah, yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kesepahaman pendapat orang tua. Kesepahaman pendapat antara anak dan orang tua atau bisa disebut komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, anak akan merasa didengarkan dan dipahami sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak. Kesimpulan, pendidikan dalam lingkungan keluarga yaitu pada akhirnya memang tergantung pada para orang tua itu sendiri, apakah pedoman itu dilaksanakan atau tidak. Akan tetapi, karena secara alamiah orang tua ingin anaknya menjadi baik dan sukses, maka banyak kemungkinan orang tua akan berusaha menerapkan pedoman itu dalam hidup mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.